Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang baik ini. Bertemu dengan Pak Bangun dalam pelajaran IPA. Ya. Alhamdulillah juga kita bisa bertemu dalam pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan yang kedua ini akan Pak Bangun sampaikan materi bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, tujuan dalam pembelajaran bab 1 ini adalah anak-anak semua nanti bisa menjelaskan 3 komponen keterampilan proses dalam metode ilmiah, yaitu ada pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan fungsi dari mempelajari IPA. Apa sih fungsinya belajar IPA? Atau cuman hanya formalitas saja? Atau cuman ikut-ikutan saja? Nah, yang ketiga, kalian atau siswa dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran. Apa sih yang namanya pengukuran? Atau hanya garuk-garuk kepala, kulit? Bukan ya. Pengukuran itu berhubungan dengan matematika. Mengukur ya. Mengukur tinggi badan, mengukur berat badan. Nah, itu salah satu contohnya. Yang keempat, kalian bisa menyebutkan objek-objek IPA yang dipelajari. Objeknya apa saja? Nah, nanti kita juga bisa melihat sekilas. Yang terakhir, kalian dapat menyebutkan hal-hal yang bisa diukur, namanya besaran ya, yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur atau bukan besaran. Nanti kalian kalau sudah belajar ini pasti bisa menyebutkan perbedaannya, mana yang termasuk besaran, yang mana yang bukan besaran. Itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini objek IPA dan pengamatannya. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah beberapa contoh objek IPA ya anak-anak ya. Yang gambar yang pertama itu ada, ya betul, ada gelas diisi dengan minuman ya, berwarna. Nah, ini berarti kita bisa melihat objek IPA ya, dengan apa ini? Dengan panca indera melalui mata, betul ya, melihat. Kemudian yang kedua ada orang yang berenang di mana? Ya, di laut. Dia membawa apa? Membawa kamera. Ya, dia memotret di bawah laut. Ada yang dipotret terumbu karang, ada ikan-ikan yang dia potret. Ini termasuk pengamatan ya, dia mengamati dengan bantuan alat kamera, betul. Yang ketiga ada gambar apa anak? Ya betul, ada seorang ilmuwan yang melihat benda-benda kecil, mungkin itu bakteri atau virus corona ya. Ya, dilihat pakai mikroskop. Kenapa harus pakai mikroskop? Ya, karena kecil ya. Bakteri, virus kalau kita lihat langsung nggak kelihatan. Maka dari itu pakai alat bantuan ya. Namanya mikroskop. Ya, ini juga pengamatan, mengamati ya. Itu anak-anak ya, paham ya? Jadi pertama ini adalah pengantarnya dulu ya, pengamatan. Kemudian bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Ya, ini cara untuk belajar lingkungan sekitar ya. Kalian lihat gambar tersebut, ada banyak orang yang duduk-duduk di taman ya. Dia duduk melihat kanan kiri ngobrol. Nah, ini juga salah satu cara mempelajari lingkungan ya. Kita mungkin kalau ingin belajar lingkungan ya kita harus menuju ke tempat itu. Misalkan mau mempelajari lingkungan air sungai ya, kita harus ke sana ya. Duduk di situ melihat, mengamati. Nah, itu caranya ya. Mendatangi, kita datangi tempat itu. Yaitu melalui penyelidikan ilmiah ya, dengan penyelidikan ya, menyelidiki. Betul. Apa itu penyelidikan ilmiah? Nah, pertama adalah mengamati ya.
Ya, penting ini ya, mengamati. Pak, kalau ada orang yang tidak bisa melihat, bagaimana cara mengamatinya? Nggak punya, mungkin misalkan dia nggak bisa melihat ya, buta, ya sulit ya. Ya mungkin bisa kolaborasi dengan orang lain ya. Mengamati ini tidak hanya melalui mata, juga bisa melalui panca indera lain. Mungkin pakai telinga dengan suara, mungkin dengan kulit kita untuk meraba halus atau lembutnya suatu benda, atau mungkin dengan indera pengecap kita, lidah. Nah ini semuanya berguna ya untuk menjadi proses pengamatan ya. Gambar yang pertama itu gambar apa anak-anak? Ya betul, ada siswi yang menggunakan teleskop atau teropong bintang ya. Dia mengamati menggunakan mata ya, panca indera mata penglihatan. Dia melihat sebuah atau beberapa bintang dengan bantuan alat. Nah, pasti lebih jelas ya. Kemudian yang kedua ada gambar anak kecil yang menjilat telunjuk tangannya ya, itu pasti rasanya gimana itu ya, asin ya. Yang ketiga ada beberapa orang yang bisik-bisikan ya, itu adalah contoh dari pengamatan. Betul. Kemudian yang kedua membuat inferensi ya. Apa itu inferensi? Menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi ya. Jadi kita membuat hubungan yang kita amati. Oh, ada ini, kita hubungkan, lalu kita prediksikan. Ini apa itu? Nanti kita ada contohnya ya. Ini hanya teori dulu ya. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Setelah membuat data, memiliki prediksi, kita bisa mengkomunikasikan. Apa itu? Membicarakan dengan orang lain ya, dengan sesama manusia. Next. Nah ini ada contoh ini ya, bagaimana BMKG. Kalian tahu BMKG? Iya betul, BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya. Jadi badan milik negara yang khusus mempelajari iklim ya, cuaca, kondisi di Indonesia, betul, dan bencana-bencana alam ya. Bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi? Nah, kadang sering kita mendengar di media-media online atau di berita televisi, sering muncul ya, oh di daerah Jogja ada gempa bumi. BMKG bisa mengukur berapa getarannya. Apa satuannya anak? Satuan dari gempa bumi? Ya, biasanya ada istilah skala Richter ya. Jadi itu satuan dari kekuatan gempa bumi ya. Ada yang sampai 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 4 ya, satuannya pakai skala Richter ya. Itu. Bagaimana? Pengamatannya bagaimana BMKG? Prediksinya bagaimana? Komunikasinya bagaimana? Nah, ini adalah salah satu metode ilmiah yang diambil dari BMKG ya. Ini contohnya. Kemudian sikap apa yang dimiliki oleh seorang peneliti? Ya, kita sebagai siswa-siswi ya, kita sekolah khususnya mata pelajaran IPA, kita harus bisa memposisikan kita sebagai peneliti. Meneliti ya. Jadi apa sikap yang harus kita miliki? Yang pertama teliti. Teliti ya, teliti itu tidak ceroboh ya, teliti. Yang kedua sabar. Sabar ya, tidak pemarah. Ya, diajak temannya langsung marah, nah itu kurang sabar ya. Bersabar. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi dia memiliki rasa-rasa yang ingin tahu ya. Ada sesuatu hal yang ini dia ingin tahu. Nah, dengan rasa ingin tahu, dia mendorong untuk menjadi lebih semangat dalam belajar. Yang keempat, objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah sesuai dengan kenyataan ya, tidak mengada-ada atau jujur ya. Yang terakhir adalah tenang ya, tidak gegabah gitu. Next. Ya, ini objek IPA atau pengamatan IPA.
kira-kira apa ya objek IPA yang diamati ya? Nah, kita lihat gambar di situ, ada gambar apa? Ya betul, ada gambar sistem tata surya. Ada bintang, bulan, meteor, komet, asteroid, banyak sekali ya anak-anak. Nah, jadi objek IPA itu yang kita pelajari di dunia itu dari yang besar, apa itu anak-anak? Betul, tata surya itu paling besar ya. Galaksi tata surya yang ada di alam semesta itu paling besar. Kemudian sampai yang paling kecil, apa itu anak-anak? Iya betul, bakteri, virus, jamur. Jadi kita pelajari itu dari yang besar sampai yang kecil, betul ya, seluruh benda di alam semesta yang kita bisa melihatnya. Kita pelajari interaksinya untuk dipelajari pola-polanya gitu ya anak-anak. Paham ya? Ya alhamdulillah kalau paham. Kemudian ilmu pengetahuan alam itu dibagi menjadi beberapa cabang. Ya, ini ada cabang IPA biologi. Nah, ini pasti tahu ya anak-anak ya. Biologi itu mempelajari tentang ya alam sekitar ya, tumbuhan, tanaman, makhluk hidup, itu biologi. Kemudian yang fisika pasti mendengar ya. Kalau di SMA ini biologi, fisika, kimia ini ada satu mata pelajaran tersendiri, tidak digabung ya. Kalau di SMP kan digabung ya, IPA nanti ada fisikanya, ada biologinya, ada kimianya ya, ini. Kemudian fisika itu yang mempelajari tentang kondisi fisik benda atau suatu zat ya, dipelajari. Kimia ini kondisi dari unsur-unsur penyusunnya ya, atom, molekul ya. Kalau yang keempat ini kita SMA tidak mempelajari ya, hanya sekilas saja. SMA juga tidak banyak, yaitu bumi dan antariksa ya. Ini nanti masuk di bab tata surya kelas 9 yang bumi dan antariksa ini. Betul. Next. Ya, mengukur ya. Nah ini. Bagaimanakah cara mengukur ya? Bagaimana pengukuran merupakan bagian dari pengamatan? Nah, kita dalami dulu istilah dari pengukuran, mengukur ya. Apa itu? Membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, itu ada gambar, ada seseorang mengukur panjang meja dengan tangannya ya, anak-anak. Pakai jengkal tangannya. Dia hitung dari ujung satu ke ujung lain. Oh ternyata misalkan didapatkan ada 5 jengkal tangan, berarti dia mendapatkan panjang meja 5, satuannya jengkal tangan. Nilainya 5, satuannya pakai jengkal tangan. Terus kalau kita pakai tangan orang berbeda, kira-kira ketemunya 5 enggak? Ayo coba. Atau malah lebih sedikit atau lebih banyak? Nah betul ya. Jadi orang yang berbeda mengukur meja yang sama pasti tidak sama ketemunya. Kok bisa pak? Ya bisa beda. Coba tangan kamu dengan tangan temanmu bandingkan, panjang yang mana, kecil yang mana, ya kan? Jelas kan? Ya betul. Jadi ini nanti akan masuk ke besaran yang tidak baku ya, nanti ada keterangan di selanjutnya ya. Nah itu ya, panjang meja itu berapa jengkal ya itu. Nah kalau di sini contohnya 7 jengkal ya, contohnya ya. Ini ada contoh lagi anak-anak ya. Ini gambar apa anak-anak yang di sebelah kiri atas itu apa? Pasti kalian suka ya, mengandung vitamin C. Gambar apa? Gambar jeruk ya, betul. Itu pohon jeruk yang sudah berbuah banyak sekali buah jeruknya. Nah, kita bisa mengisi tabelnya benda yang diamati ya, buah jeruk, betul. Besaran yang bisa diukur. Nah, kira-kira jeruk itu yang diukur apanya ya? Kira-kira ya. Ya apa? Satu bisa mengukur apa? Ya,
Beratnya, kalau berat itu dalam IPA itu namanya massa ya. Jadi diingat-ingat massa. Massa itu yang satuannya kilogram atau gram ya. Ya betul, massanya bisa diukur. Pakai apa anak-anak massa diukur? Pakai, ya betul, timbangan. Timbangan apa? Timbangan bisa timbangan gula, ya, timbangan emas, timbangan digital, ya banyak sekali. Yang kedua apa kira-kira yang bisa diukur selain massa? Apa? Ya ukurannya, ukuran. Berarti jeruk itu ukurannya apa ya? Volume ya. Ya, dia termasuk punya volume, bentuknya bola dia, betul. Apalagi sudah ya? Ya betul. Kemudian besaran yang tidak dapat diukur. Besaran yang tidak bisa diukur apa ya? Oh ini warna ya. Itu gimana cara ngukurnya warna? Besaran yang ya warnanya oranye, apakah pada alatnya? Nggak ada ya, berarti warna termasuk yang tidak dapat diukur, warna. Terus memiliki rasa, ya rasanya juga betul, manis, kecut, asam, asin, itu tidak ada alatnya, ya pakai alat ini diukur nggak bisa, pakainya indera pengecap kita, maka tidak termasuk yang besaran ya. Jadi besaran yang tidak dapat diukur, betul. Next. Ya. Terus kita ngomong panjang lebar tentang besaran, apa ya pengertian dari besaran ya? Ada yang tahu? Nah, kita lihat. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Betul sekali anak-anak. Ciri-ciri besaran fisika. Ini satu, dapat diukur, betul. Ya, pakai alat ukurnya, ada penggaris, ada timbangan, ada jam tangan, jam dinding, stopwatch, termometer, itu bisa diukur ya. Punya satuan, ya, punya satuan. Satuannya apa? Satuannya bisa meter, bisa jengkal, bisa satuannya apalagi kilogram, ya. Satuan apalagi itu detik, ya. Celcius itu. Yang ketiga dinyatakan dengan angka ya, ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ciri besaran fisika ya, dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Ya, lanjut. Nah, besaran dalam IPA itu ada 4 anak-anak ya, jangan bingung ya. Besaran pertama pokok, turunan, vektor, dan skalar. Kalau di SMP ini yang kita bahas nanti besaran pokok dan besaran turunan ya, yang kita bahas lebih panjang dan lebar ya. Yang pertama besaran pokok. Coba kita tengok di sini ada gambar yang pertama, itu ada gambar penggaris anak-anak ya. Penggaris itu mengukur panjang apa itu? Itu ada benda ya warna kuning diukur, ternyata ketemunya 30 cm anak-anak ya. Nah, ini termasuk besaran ini. Kok bisa, Pak? Ya tadi kan kita lihat ciri besaran fisika, satu memiliki satuan. Satuannya apa? Di sini 30 cm, satuannya apa? cm, centimeter, betul. Yang kedua memiliki apa? Nilai, betul. Berapa nilainya? 30. Ya, yang ketiga apa? Dapat diukur, betul. Diukur ini ya pakai apa? Penggaris, betul sekali. Kemudian yang sebelah bawahnya lagi ada timbangan berat badan. Nah, ini juga termasuk besaran pokok ya. Nanti satuannya kilogram, ini massa. Kemudian ada stopwatch, ini waktu. Stopwatch yang digital dan ada yang manual. Yang ada anak sakit ini ya, pakai apa itu? Pakai alat namanya termometer. Untuk mengukur apa anak? Untuk mengukur suhu badan ya. Kalau suhunya tinggi berarti dia sakit. Kalau suhunya standar 36, 37 berarti suhunya normal ya. Sekarang ini kan banyak ya, ketika kita masuk ke sekolah kita SMP Selarang 1 Semarang atau mau ke mal-mal, biasanya di pintu masuknya itu udah ada satpam ya yang siap membawa tembakan ya, siap menembak
dahi kita, gitu ya, diukur suhunya. Nah, nanti ketahuan suhunya berapa. Oh, kalau 37 ke atas nggak boleh masuk. Kalau 36, 37 ke bawah itu boleh masuk. Kenapa kok gitu? Ya, tadi kan indikatornya kalau suhunya tinggi pasti sakit ya, takutnya nanti kalau membawa virus corona. Maka ada warning atau perhatian khusus gitu. Kemudian sebelah kanannya termometer ada apa itu ya anak-anak ya? Kok gambarnya lucu ya? Ada jarumnya, ada kayak mainan game ya. Kayak apa itu anak-anak? Yo, yang ini gambar apa kira anak-anak ya? Ini gambar apa ya? Yo. Ya betul, itu gambar multimeter atau ampermeter boleh. Alat untuk mengukur kekuatan arus listrik. Nah, namanya ampermeter alatnya. Itu biasanya dimiliki oleh tukang-tukang elektronik atau listrik gitu. Mengukur arus ya, arus listrik. Kemudian yang bawah lagi yang ini, nah ini anak-anak, ini namanya senter ya, senter laser ya. Itu mengeluarkan cahaya laser. Nah, di sini berarti ada namanya istilah kekuatan cahaya. Namanya intensitas cahaya. Ini salah satu besaran pokok ya. Itu. Next. Nah, di sini bisa kita buat tabelnya. Ada 7 besaran pokok dan satuan dalam internasional. Ya, anak-anak coba bisa ingat-ingat, dihafalkan, kadang sering keluar di ujian nasional atau ujian semesteran ya. Di sini yang pertama ada panjang, satuannya meter, alat ukurnya penggaris. Yang kedua massa, satuannya kilogram atau kg, alat ukurnya neraca. Yang ketiga ada besaran waktu, satuannya sekon atau detik, alat ukurnya stopwatch. Yang keempat ada besaran suhu, satuannya Kelvin. Ini satuan internasional ya anak-anak ya. Kan ada Celsius ya. Kalau Celsius kan dipakai di Indonesia. Kalau yang Kelvin itu semua dunia memakai, semua negara memakai ya, Kelvin. Alat ukurnya termometer. Yang kelima kuat arus listrik, satuannya ampere atau ampere atau A. Alat ukurnya ampermeter. Jumlah zat ini satuannya adalah mol. Yang terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya adalah light meter. Betul ini anak-anak ya, dihafalkan ya dengan ingat. Kemudian ini ada contoh lagi nih, ada contoh ini percakapan ya. Bu, saya mau beli beras. Terus ibunya menjawab, beratnya berapa kilo neng? Jawabannya 2 kilogram saja bu. Nah kira-kira percakapan itu sudah betul menurut IPA atau ada yang salah anak-anak? Coba dipahami ya. Apakah ada yang salah? Ya betul, anak-anak pinter kalian ya. Mana yang salah anak-anak? Ini bagian ini yang salah ya. Ini anak-anak ini. Nah beratnya ya, beratnya itu bukan beratnya ya. Kalau kilogram itu bukan berat. Tapi apa anak-anak, kita coba tengok lagi yang tadi, slide tadi. Kalau berat itu, nah bukan ya. Kalau kilogram itu nama besarannya massa ya, betul, bukan berat ya. Nah, jadi ini salah percakapannya ya. Harusnya ibunya itu bilang masanya berapa kilo neng, itu baru benar. Oke, paham anak-anak ya. Jadi jangan salah kalau membeli gula di tetangga rumahnya, kalau diminta orang tua bilangnya apa? Masanya, bukan beratnya. Cakep, pinter anak-anak semua ya. Next ya, ini nah mungkin ini yang bagian terakhir. Ini sebagai tugas kalian anak-anak, nanti coba di rumah. Ini ada soal ya. Saya bacakan dulu. Ari diminta ibunya untuk membeli gula di warung.
penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Pertanyaannya, 1. Alat ukur apa yang digunakan? Ayo. Yang kedua, apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Yang ketiga, apakah yang diukur berat atau massa? Yang terakhir, sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur, dan satuannya. Nah, ini anak sebagai tugas di rumah ya, dikerjakan di buku tulis. Untuk info mengumpulkannya nanti menyusul. Ya, apakah difoto, apakah bagaimana ya? Nunggu informasi ya. Ya, sekian dari Pak Bangun. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum jelas bisa japri WA saya ya. Ya, mudah-mudahan berhasil dan dipahami. Sekian, terima kasih dari Pak Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.